Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Curah Sahabat. Bertemu dengan saya lagi, Randi Insaha, penggiat parenting dari Rumah Pintar Aisyah. Siapa yang mau jadi joker nih? Ya, ketika dulu booming film Joker, banyak orang yang memaklumi kenapa orang itu menjadi jahat. Ya, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, begitu jargonnya ya. Jadi menurut saya kita tidak boleh menjadikan pemakluman atau pembenaran. Boleh dong saya jahat, kan saya disakiti. Ya. Saya dijahati, maka saya juga harus membalas dengan kejahatan pula dong. Itu kan baru adil namanya. Itulah kira-kira ya. Jadi jika kita melakukan kejahatan saat kita dijahati, ya apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama menjadi penjahat, dan sama-sama berbuat zalim, sama-sama berbuat jahat, gak ada bedanya kan? Padahal kita ingin menjadi pembeda, kita ingin menjadi orang baik. Terserahlah mereka menjadi jahat, tapi kita harus berkomitmen untuk menjadi orang baik dan berkomitmen untuk terus berbuat baik. Jadi apapun situasinya, tetaplah menjadi orang baik dan tetaplah terus berbuat baik. Menjadi jahat dan baik itu kan pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya loh, baik di dunia dan tentu saja konsekuensi di akhirat. Jadi rumusnya seperti ini nih sobat. Saat kita dijahati, kemudian kita bisa mengubah dengan tangan kita, maka kita perlu lakukan itu agar kita tidak diremehkan, agar kita tidak direndahkan. Tetapi ketika kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, yang kita lakukan adalah mengubah dengan lisan kita. Nah, tetapi karena mungkin kejahatannya itu sangat besar, sangat kuat, dan itu bisa, dan kita posisinya adalah lemah, ya, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar dan ikhlas menerima semuanya. Kita perlu memahami bahwa semua peristiwa yang terjadi pada diri kita itu sudah menjadi kehendak Allah, sudah menjadi takdir Allah. Nanti kelak di akhirat tuh ada hitung-hitungannya kok. Orang yang berbuat jahat itu ya nanti akan dibalas juga dengan balasan yang setimpal. Allah itu maha adil. Nanti keadilan itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang terzolimi. Bagaimana caranya? Caranya adalah orang yang berbuat jahat itu akan diambil pahalanya dan dibagikan pada orang-orang yang dia zolimi. Nah, ketika pahalanya sudah habis, maka orang-orang yang terzolimi itu diambil dosanya dan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Nah, itu keadilan Allah seperti itu. Ya. Meskipun ada seseorang yang ibadahnya sangat bagus, sholatnya sangat bagus, baca Qur'annya sangat bagus, kemudian dia juga rajin sedekah, tetapi dia zalim pada orang lain, banyak zalim pada orang lain, maka ini termasuk kategori orang yang bangkrut. Nah, apa itu orang bangkrut? Orang bangkrut itu adalah ketika di akhirat dia membawa ya banyak sekali pahala, yang pahala itu bisa mengantarkan dia untuk pergi ke surga. Tetapi ketika dia mau melangkah ke surga, tiba-tiba ada orang-orang yang dulu ia zolimi dan protes kepada Allah atas kejahatan yang pernah ia lakukan. Karena Allah itu maha adil, maka orang yang berbuat zalim itu harus membayar utang kejahatan dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah ia zalimi. Ya, mungkin karena saking banyaknya orang-orang yang dia zalimi hingga pahalanya habis. Lalu bagaimana dia harus membayar utang kejahatan ketika pahalanya sudah habis?
Caranya adalah menimpakan dosa-dosa orang yang pernah ia zolimi kepada dirinya. Nah, semakin banyak dosa yang ditimpakan kepadanya, semakin dalam nerakanya, dan semakin lama pula ia tinggal di neraka. Inilah yang disebut sebagai orang yang bangkrut ya. Ketika dia dengan PD-nya membawa amal-amal ibadah yang besar, ya, yang amal-amal ibadah itu bisa mengangkat derajatnya untuk pergi ke surga dengan level yang tinggi, tetapi karena akhlaknya yang tidak baik, suka menyakiti orang lain, akhirnya ia berbagi-bagi pahala kepada orang lain hingga pahalanya habis dan orang yang tersakiti masih banyak. Kemudian orang yang tersakiti itu memberikan dosa-dosanya kepada orang yang berbuat zalim itu. Surga di depan mata hilang, diganti dengan neraka yang memanggil-manggil dia. Jadi kita tidak boleh ya sobat membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya, jangan sampai kita terjerumus ke lembah neraka gara-gara kita berubah menjadi jahat saat kita dijahati. Ya, kita harus tetap bertahan untuk menjadi orang yang baik dan bertahan untuk terus berbuat baik. Kita harus fokus pada diri kita, fokus untuk menjadi orang yang baik, fokus untuk terus berbuat baik. Meskipun orang lain terkadang tidak memperlakukan kita seperti itu. Sobat, kita harus tetap menjadi orang yang baik. Meskipun kerap kali kita sering ditipu ya, dan jangan pernah sekali-kali kita ikut menipu orang lain. Tetap menjadi orang baik meskipun orang sering menghina atau meremehkan, dan jangan sekali-kali kita ikut menghina orang lain. Tetap menjadi orang baik meskipun kadang kita pernah dikhianati, dan kita jangan pernah sekalipun mengkhianati orang lain. Kita harus tetap berbuat baik, tetap menjadi orang yang baik meskipun terkadang kita rasa-rasanya seperti tidak diperlakukan dengan baik, dan jangan pernah melakukan hal yang sama kepada orang yang lain. Jadi Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu, Allah itu juga maha adil. Semua aktivitas kita baik buruk itu sudah dicatat oleh malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan kepada di akhirat. Tentunya kita akan lebih bahagia dan lebih senang ketika catatan-catatan yang ditampilkan itu adalah catatan-catatan kebaikan tentang diri kita, bukan catatan-catatan kejahatan. Jadi sobat, apapun yang terjadi pada diri kita, apakah pada saat ini kita sedang dizalimi orang lain, maka kita harus tetap berkomitmen untuk menjadi baik, menjadi orang yang baik, dan berkomitmen untuk terus berbuat baik. Karena ada sebuah hukum, ya, hukumnya adalah jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu akan kamu dapatkan, dan jika kamu berbuat buruk maka keburukan itu juga akan menimpa dirimu. Ini ada sebab akibat. Ketika kita berbuat baik maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk maka kita juga akan mendapatkan keburukan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk itu adalah pilihan, dan kita yang memilihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.